Orang itu setiap ketemu dia sama dia harus cium tangan supaya dapat berkahnya. Ini nggak boleh. Dan kadang-kadang dia nggak cukup sekali, cium tangan 2 kali. Dua kali cium tangannya supaya barokah. Nggak boleh. Dan dia senang kalau ada orang cium tangan kepada dia, senang dikasih begini. Nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Sama seperti orang, ya. Ini sering juga antum salaman ini begini. Ini nggak boleh, biasa aja salaman. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sahabat bertanya, Rasulullah, kalau kita bertemu apakah kita nunduk begini? Tidak, biasa aja. Kalau kita kan biasa sampai nunduk-nunduk begini, nggak boleh. Atau numpang-numpang begini, ya. Ini nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Ini ruku dan sujud itu milik Allah. Nggak boleh orang itu membungkukkan dirinya begini, nggak boleh dalam Islam, tidak boleh, tidak boleh. Sekarang ini kan masih, ya, masih banyak. Kemarin saya tegur juga itu, ada yang salam bungkuk begini, ada cium tangan begini, nggak boleh, nggak boleh. Biasa Islam seperti ini. Jangan dibiasakan kita untuk membungkuk kepada orang lain, tidak boleh, tidak boleh dalam Islam. Jadi menghormat kepada guru biasa Islam. Kepada orang tua dia mau cium tangan boleh, tapi tidak seperti orang ruku dan sujud, tidak boleh dalam Islam. Jadi ini masih banyak terjadi, ya. Apalagi kalau kita lagi ada duduk-duduk mau lewat, begini, ya. Nggak boleh. Ini kebiasaan dari penjajah, dari musta'mirin. Penjajah itu kan seperti itu, penjajah. Kita ini tidak boleh. Kita harus biasa aja. Jalan biasa aja. Jadi jangan membungkuk, menunduk dan segala macam. Menurut kebiasaan sepertinya bahwa itu adalah sopan, tapi pada hakikatnya tidak dalam Islam. Kita kembali kepada Islam. Dibenarkan atau tidak menurut syariat Islam? Karena orang yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Saya tanya, antum jangan tidur. Orang yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang ruku dan sujud kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Nggak dibiarkan oleh Rasulullah. Marah Rasulullah. Ketika ada berapa sahabat sujud kepada Rasulullah, marah Rasulullah. Sampai Rasulullah katakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Waktu itu mereka memberikan alasan, kenapa kalian sujud? Tidak boleh kalian sujud. Mereka hanya kepada Allah. Kata mereka apa? Ya Rasulullah, aku lihat orang-orang Nasrani sujud kepada pendetanya mereka. Tidak boleh kalian sujud. Baru Nabi sabdakan hadis ini, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Tidak boleh orang sujud. Kenapa? Ruku dan sujud milik siapa? Milik Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surah Al-Jin Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, tidak boleh kalian beribadah kepada selain Allah padanya. Cium tangan sama orang tua itu penghormatan, berbakti namanya. Walaupun memang Syekh Fauzan dan para ulama memberikan batasan, jangan sampai cium tangannya itu kayak ruku gitu, Pak. Sebab kalau ruku itu sudah masuk kepada apa? Nilai ibadah, karena ruku hanya untuk Allah, sujud hanya untuk Allah. Terus gimana kalau sungkeman itu, Pak? Sungkem gimana nih? Boleh apa enggak kayak ginian? Kalau saya memandang ya seperti ini tidak baik, Pak. Kenapa? Karena ada nilai seperti ruku atau sujud ya kepada manusia. Ya, kita biasa ajalah cium tangan. Tidak perlu kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti sujud atau ruku kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Ini baru zaman sahabat. Sekarang kita masuk ke zaman tabi'in. Tabi'in, ya. Saya dapat kabar, dapat WA mengenai satu amalan yang dianggap menyembah guru. Dianggap menyembah guru, yaitu cium tangan. Kalau orang Bandung udah biasa cium tangan sama guru, ya. Apa kata si Ustadz? Itu sampai kepada saya dan tunjukin videonya. Takbilu lihat nisfus sujud. Mencium tangan separuh sujud. Ini bahaya nggak kalimat ini? Bahaya, ya. Karena sujud di situ artinya nyembah, toh, ya. Berarti saya separuh nyembah guru kalau cium tangan guru. Ini bahaya. Kita coba cek ulama-ulama tabi'in. Bahkan di sahabat sudah ada, ya. Lebih dari cium tangan. Antum coba lihat. Suatu kali seorang tabi'in datang kepada Anas bin Malik. Anas itu 10 tahun khidmah untuk Nabi SAW tidak digaji. Adakah hari ini khadim, asisten rumah tangga, pembantu yang mau bekerja tanpa digaji? Gak ada, ya. Ummu Sulaim, ibundanya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhuma, itu mengirim Anas untuk mengabdi kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak minta gaji, tapi minta doa. Tapi minta doanya nanti di akhir, setelah Anas mengabdi. Anas mengabdi 10 tahun, selesai mengabdi ketika sudah dewasa. Jadi umur 10 tahun dia mulai ngabdi. 11 tahun kurang dikit, Ummu Sulaim datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'u lahu. Tolong doakan siapa? Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik didoakan. Doanya melebihi gaji seumur hidup. Gaji 7 turunan, Pak. Apa doanya? Allahumma akthir malahu wa auladahu wa adkhilhul jannah. Riwayatnya macam-macam, kita ambil satu riwayat itu. Ya Allah, banyakkan hartanya, anaknya, dan masukkan surga. Banyak harta, itu lebih dari gaji, Pak. Maka Anas salah satu sahabat terkaya di zamannya. Jadi kaya itu nggak bid'ah. Antum kaya itu nggak bid'ah, itu sunnah. Itu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan gaya hidupnya gaya orang kaya. Gitu. Karena kalau gaya hidupnya gaya-gaya orang kaya, apa kata Ibrahim Al-Qassar? Siapa yang sok kaya, iftaqarah, maka dia dikutuk menjadi bermental miskin. Nanti keluar lagi model baru handphone, nyesek, Pak. Mobil, apalagi mobil Jepang. Ya. Tiap tahun itu keluar bisa 2 kali. 2 kali modelnya. Yang Black Expander kemarin udah nyesek lagi. Yang beri kemarin Pajero Sport udah nyesek lagi. Ada lagi yang baru. Nyesek, kenapa? Gaya lifestyle-nya gaya orang kaya. Jadi apa kata Nabi? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, jadikan lifestyleku seperti orang miskin. Orang miskin tuh dapat dikit senang, dapat banyak bersyukur. Udah begitu belum? Nabi kaya apa miskin? Sepakat? Yang bilang Nabi miskin gak kenal Rasulullah SAW. Perlu belajar sirah Nabinya lebih banyak. Ditambah SKS-nya 20 kali lagi.